Betul. Makanya memang kalau misalnya bahasa Sunda itu kan nggak cuma Sunda di sini, tapi kan ada tataran Sunda, ada tataran Sunda, ada geologi. Makanya misalnya ada Sunda Pulau, Sunda Wetan. Jadi memang Kalimantan pun mengaku Sunda. Betul. Ini memang menarik ya, cakupan Sunda ya begitu luasnya. Kemudian digunakan itu dari intervensi juga jadi. Kalau itu dari kalangan rakyat. Betul. Dari kalangan rakyat jelata tapi mampu mengendalikan orang yang tidak berada di jadi dengan cara nyari sosok perlenteng dan itu maksudnya betul. Tapi dia harus lahir dari sebetulnya kalau cerita seperti Budak Angon itu akan lebih pas kalau diatribusikan kepada Nabi Muhammad. Iya betul. Makanya itu yang sering kita diskusikan dengan Pak Samanto bahwa metode membangkitkan pajajaran Panyar itu kalau kita mau menjiplak bahkan metode Sasulan. Karena cuma itu. Tapi bukan berarti Arab. Jadi bukan Arab. Metodenya saja yang kita ambil. Arab bukan Islam, Islam bukan Arab. Bukan Arab. Tidak. Bukan. Jadi kalau cerita bahwa Islam itu Arab dan harus diapakan seperti orang Arab, ya Abu Jahal juga berpakaian iya dong. Tapi dia bukan Islam. Bahkan dia yang memerangi. Di situ uniknya sebenarnya. Jadi sekarang ini tugas kita itu mencoba untuk meyakinkan kepada orang bahwa Islam bukan Arab, Arab bukan Islam. Gitu. Karena ketika Nabi berkontemplasi di Gua Hira sebelum menjadi Rasul, gitu kan, kontemplasi itu kebingungan. Belum orang nggak ada hukumnya, libur baju perempuan nggak ada hukumnya, nyolong barang orang nggak ada hukumnya, gitu kan. Sampai ini seharusnya kata Rasul sebelum jadi Rasul, kenapa disembunyi dibuat? Harusnya hidup tidak begitu. Hidup itu harusnya ada aturan dan pasti ada yang mengatur. Nggak berantakan begini, gitu kan? Ya. Kelas sosial manusia berarti ya. Tapi siapa gitu yang berhak mengeluarkan hukum atas ini dan yang maha mengatur gitu. Dan ini dari kontemplasi tersebut terjawablah dengan surat Iqra itu yang pertama, Jibril itu ayat pertama itu, ya kan, ayat pertama turun ya. Sehingga terjawablah bahwa ternyata hukum itu pemiliknya adalah Allah, gitu kan, dan memang manusia harus diatur. Agama itu adalah berisi, salah satunya berisi hukum-hukum untuk mengatur manusia, karena agama untuk manusia, ya kan. Dari kontemplasi ini kan filsafat ya, Plato yang kita nggak ngerti agamanya apa Plato, tapi di ujung filsafatnya dia mengatakan ini pasti ada yang menyebabkan seluruh alam raya ini dari proses sebab akibat, tapi pasti di ujungnya itu ada satu penyebab yang menjadi penyebab lainnya, disebut causa prima. Causa prima itu ya Allah itu kan, gitu kan. Nah, semua yang mengkaji filsafat dari filsafat dari hasil berpikir Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu sebelum kemudian percaya kepada Allah, beliau tuh berpikir ini pasti ada sesuatu yang besar yang mengatur alam semesta. Lalu siapa? Ketemulah ngelihat matahari, oh ini kali itu. Nah tapi nggak dulu disembah nih, gitu kan? Tunggu lihat dulu. Efeknya nanti surupnya terbenam. Iya. Cek Nabi Ibrahim nggak, gitu. Saya tidak akan menyembah Tuhan yang terbenam, kan gitu. Muncul bulan, tunggu tapi belum disembah. Begitu bulan terbenam pun, kan nggak jadi, gitu kan? Bintang akhirnya terus mencari. Nah, karena proses pencarian itulah dia menemukan Tuhan. Orang Sunda
mengenal Tuhannya itu sudah lama, karena informasi tentang ketuhanan itu ya, tentang tauhid itu kan bukan ajaran baru, itu ajaran dari awal ya ajaran dari awal sekali kan, dari awal proses. Bahkan ketika manusia belum diciptakan, ketika iblis diciptakan pun yang pertama dia sebut la ilaha illallah, artinya mengesahkan Allah, yang menguji Allah, bertahmid kan gitu ya. Nah, manusia pun diperintahkan mempercayai pada sesuatu yang maha besar. Ada distorsi ternyata gitu, karena pendampingnya atau para penjaga moral, penjaga akhlak yang disebut Nabi dan Rasul itu mungkin ada masa kekosongan dengan distorsi. Ada sesuatu yang besar katanya yang menjadikan segala sesuatu yang wajib disembah dan dia hanya satu-satunya. Begitu jalan-jalan ketemu batu gede bisa. Sepertinya di sini bersemayamnya. Nah, awalnya orang kemudian menyembah batu dengan membayangkan seolah-olah yang sedang duduk di sana adalah yang maha besar. Yang berikutnya, generasi berikutnya makin distorsi, makin jauh. Batu yang disembah. Jadi sudah bendanya. Kalau yang pertama, yang distorsi pertama berpikirnya, jadi ada yang duduk di seolah-olah ada yang duduk. Atau pohon besar. Oh, di pohon ini bersemayamnya. Kira-kira gitu. Nah, distorsi. Karena semua ajaran sepurba apapun yang katakan ajaran primitif sekarang ya, gitu. Kalau ditanya di manakah Tuhan, dia akan menunjuk ke langit sama penyebutan. Siapa musuhmu? Ada ritual pengusir setan atau roh jahat. Sama dengan artinya informasi tentang itu sudah ada. Hanya distorsi. Kalau kita menyebut dengan sholat kemudian biasa banyak baca kalau mereka kudu akar menyoal kudu macamnya kira-kira gitu. Tapi spiritnya sama, bahwa setan tidak boleh nyatu dengan manusia, berkolaborasi dengan manusia. Dia harus terusir dari kehidupan dan dalam diri manusia. Semangatnya kan sama, gitu. Tapi karena distorsi itu sehingga mempersepsikan setan menjadi beda gitu lah kira-kira ya gitu. Ya. Artinya kan tugas kita ini adalah mengurai kembali nilai-nilai itu dan mengkaji kembali nilai-nilai itu supaya tidak terjadi distorsi yang sudah, kalau yang sering kita diskusikan bahwa kita potong alur itu, potong alur itu, kita yang harus jadi penggenap, potong, istilahnya begitu kan. Kan orang Sunda itu mau nggak mau harus begitu kita. Ya, sejak mengenal bahasa kasar dan halus, anak saya dulu belajar Sunda, ketika kasar dia takut ngomong bahasa Sunda, takut kasar. Saya bilang jangan takut, daripada bahasa Sunda hilang. Sok ngomong bahasa Sunda ngaco gitu, ada yang ngebenerin, ya kan gitu. Daripada saya tuh disuruh ayo bahasa Indonesia, akhirnya dia lupa bahasa Sunda. Sok geraknya, cobalah main gerak, kan ke kampung-kampung di luar Jawa Barat, katanya. Kampung-kampung, anak kecil itu diajarkan bahasa ibu, bahasa daerah, ngobrol dengan anak kecil itu di kampung-kampung pakai bahasa ibu. Urang mah di gunung pakai bahasa Indonesia gaya bisa. Ya. Kenapa sih nggak bahasa Sunda? Kan udah bahasa Indonesia, makanya diajar di sekolah kan kira-kira gitu. Ya. Nah, bahasa Sunda dong. Iya. Ya kan kira-kira gitunya. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa pemersatu. Ketika suku satu yang punya karakter bahasa sendiri, dia punya karakter bahasa sendiri untuk berkomunikasi, buatlah bahasa pemersatu ini. Kayaknya dikirim via email aja deh. Oh boleh. Terbalik ya. Oh, oke. Udah, ya udah. Jadi kayak gini Kang, apa namanya, orang Sunda itu orang Batak, orang Jawa, orang etnis manapun itu mulai dari bujangan nepi ka incuan ada di tanah Sunda, tapi Bataknya ketahuan Batak itu. Orang Jawa logatnya ketahuan Jawanya, orang Sunda sabulan di Jawa jadi orang Jawa logatnya. Berarti sangat mudah beradaptasi ya orang Sunda. Entah sangat mudah terpengaruh, entah sangat mudah ada rasa ingin jadi orang lain gitu, orang Sunda itu bahaya loh.
Ya, Jadi negatif sebetulnya. Kalau proses adaptasinya mungkin bagus, cuman ada yang jangan sampai adaptasi itu Hilang berubah jati diri. Penghilangan karakter maksudnya ya. ingin jadi orang lain. Sudah Orang menjadi Sunda diri kalau sendiri. sudah belajar bahasa Arab udah pasti kan. Dibanding orang Arabnya ngaji jagoan orang Sunda. Kalau udah ketemu ininya gitu namanya ikrona, cengkokna gitu. So. Tapi kalau cerita apa namanya seperti nama ya nama zaman Karuhun dulu nama itu Padma Wijaya Partadinata Ganda Kusuma. Oke. Siap, yang nuhun. Masuk Eropa Bobby ya namanya kan gitu kan Benny nama orang Sunda tak ya. Masuk Islam Asep Saipullah itu sudah seperti nama orang Sunda, orang Arab itu. Ya. Ya, Saipullah kan Aib gitu. Mas Saipullah. Ya kan gitu. Jadi Akulturasi ya. Akulturasi cuman akhirnya kalah dalam proses bersaing untuk memuncul ketahanan untuk ketahanan untuk mempertahankan identitasnya drop. Orang Sunda itu ketika dia masuk misalnya ke Amerika 2 tahun untuk membuktikan dia pernah di Amerika, maka dia pulang gitu logatnya juga orang Amerika kira-kira gitu, kira identitas. Diperparah lagi dengan kita tidak punya sistem klan marga. Iya, habis di situ. Makanya Pemilitriknya udah jadi bisa begini, nama di atasnya Asep Saipullah, ke bawahnya mah siapa gitu. Jadi jauh gitu. Jadi lamun family tree itu malah bisa disusur dari marga. Itu ada musola di situ.